dialog di Masjid Jamiatul Khair. Hari kiamat yang pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjutan hadis yang kedua kemarin. Setelah Rasulullah SAW menerangkan apa itu ihsan, kemudian malaikat Jibril kembali bertanya, fa akhbirni 'anis sa'ah, ceritakanlah kepadaku mengenai hari kiamat. Maksudnya terjadinya itu kapan? Rasulullah SAW bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi ini mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah tidak tahu. Jadi ketika malaikat Jibril bertanya, hari kiamat itu gimana? Yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya Rasulullah tidak tahu. Jadi kata para ulama di sini, di antara akhlaknya ahli ilmu atau siapa saja, ketika ditanya mengenai perkara agama dan dia tidak tahu, maka menjawab tidak tahu. Sebagian ulama mengatakan perkataan wallahu a'lam itu ketika ditanya wallahu a'lam, maka itu seperti atau sebagian dari ilmu. Jadi kalau kita tidak tahu ya jawab tidak tahu. Kalau cuma samar-samar ya ditahqiq dulu, dibaca dulu. Kalau tidak yang penting tidak tahu sekalian, dijawab tidak tahu. Ini termasuk adabnya orang yang ditanya mengenai perkara agama. Kadang kita baca hadis baru satu atau ayat baru terjemahannya, kemudian kita sudah berani berfatwa kiri kanan. Bahkan tidak cuma berfatwa, kadang-kadang menyalahkan kiri kanan, depan belakang, atas semua disalahkan, seolah-olah hanya penafsiran kita yang benar. Karena ini kan luas. Maka kalau kita bukan bidangnya, kita bukan ahlinya, sebaiknya ketika ditanya tidak apa perkara yang kita tidak tahu, maka jawabannya seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, kemudian malaikat Jibril kembali berkata, fa akhbirni an amaratiha. Jadi malaikat Jibril pertanyaan sebelumnya mengatakan sodakta, engkau benar. Tapi ketika Rasulullah menjawab ini, beliau tidak menjawab sodakta. Sebagian ulama mengatakan berarti malaikat Jibril sendiri juga tidak tahu. Jadi ketika ditanya bagaimana hari kiamat, kapan terjadinya, Rasulullah katakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi seolah-olah Rasulullah mengatakan yang bertanya ini lebih tahu daripada yang ditanya. Yang ditanya tidak tahu, yang bertanya ini yang tahu. Ternyata beliau tidak jawab sadaqta. Malaikat Jibril tidak jawab sadaqta, berarti sebagian orang mengatakan berarti di sini malaikat Jibril juga tidak tahu. Wallahu a'lam, sebagian. Cuma di sini hanya sekedar penafsiran. Kemudian malaikat Jibril lagi bertanya, kabarkanlah atau ceritakanlah kepadaku mengenai tanda-tandanya. Rasulullah SAW bersabda, antalidal amatu rabbataha wa antara al-khufata al-urata al-alata ri'asyai yatatawaluna fil bunyan. Apa tanda-tandanya kata Rasulullah? Ketika seorang budak melahirkan tuannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda-tanda yang disampaikan apa? Ketika engkau melihat orang-orang yang telanjang kaki, yang telanjang dada, kurang lebihnya telanjang kaki, pengembala kambing, dia berlomba-lomba dalam membangun atau bermegah-megahan dalam bangunan. Jadi di sini diceritakan orang-orang dusun, orang-orang Badui istilahnya kalau orang Arab itu, orang-orang dusun yang dulunya tidak tahu apa-apa tiba-tiba berlomba-lomba dalam membangun
bangunan. Ini salah satu tanda-tanda kiamat yang kecil. Yang pertama, yang kita bahas yang pertama dulu, ketika seorang budak melahirkan tuannya. Apa maknanya? Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau katakan, ini kemungkinan yang pertama meluasnya daerah taklukannya orang Islam. Karena kenapa? Di dalam Islam itu Pak, ketika seorang Islam, Muslim memiliki budak, kemudian karena budak itu kan halal digauli, kemudian ternyata setelah digauli hamil, keluar anaknya statusnya merdeka bukan budak. Anaknya statusnya jadi orang merdeka bukan budak. Kalau bapaknya orang merdeka. Nah, secara otomatis itu berarti anaknya itu ibunya itu menjadi tuan, anaknya menjadi tuan dari ibunya yang budak itu. Sehingga kalau sudah banyak budak melahirkan tuannya, berarti penaklukan Islam itu meluas sehingga banyak tawanan, kemudian sebagian dijadikan budak, itu persyaratannya panjang kalau mau jadikan budak itu. Sebagian dijadikan budak sehingga melahirkan anak-anak yang merdeka. Itu penafsiran yang pertama. Akan tetapi penafsiran yang kedua, ini Imam Nawawi mengatakan ini rusaknya yang pertama banyaknya orang yang kurang ajar sama ibunya. Ini penafsiran yang kedua. Jadi ketika orang sudah mulai banyak anak-anak kurang ajar sama ibunya, tidak memuliakan lagi ibunya, tidak menghormati ibunya dijadikan seperti budak, maka itu termasuk tanda-tanda kiamat. Atau juga penafsiran yang lain, ada yang mengatakan rusaknya tatanan masyarakat yang semestinya dihormati seorang ibu menjadi tidak dihormati. Orang-orang yang semestinya tidak hormati menjadi terhormat. Ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Tetapi penafsiran yang lebih luas itu maraknya orang-orang yang durhaka kepada bapak ibunya. Ini termasuk tanda-tandanya kiamat. Wallahu a'lam. Kemudian tanda yang kedua yang diceritakan dalam hadis ini, orang-orang dusun yatatawaluna, berlomba-lomba dalam bermegah-megahan membangun bangunan. Kalau ini maksudnya di sini ketika orang-orang itu saling membangga-banggakan dalam membangun satu bangunan. Atau mungkin juga orang-orang yang tadinya dusun, mungkin sekarang kita bisa lihat yang dulu kalau kita masuk ke dusun-dusun kampung-kampung itu rumah itu biasa. Sekarang kampung-kampung itu kalau kita lihat di atas gunung sudah banyak rumah yang bagus-bagus di kiri kanannya jalan. Kurang lebihnya seperti itu. Tetapi Pak, orang yang di sini nih ketika diceritakan tanda-tanda kiamat, belum tentu tanda-tanda kiamat yang diceritakan itu ketika ada orang melakukan itu belum tentu orang itu buruk Pak. Di sini bermegah-megahan atau berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Nanti orang menafsirkan, berarti kalau orang bikin bangunan yang megah itu tidak bagus, tanda-tanda kiamat itu. Bukan seperti itu maksudnya Pak. Orang membangun satu bangunan itu tergantung niatnya. Kalau berbagus-bagusan niatnya apa dulu? Terkadang ada orang membangun rumah itu kenapa? Dikasih bagus supaya kalau ada tamu datang karena dia punya banyak tamu, tamunya betah tinggal. Ada yang begitu. Atau orang yang memperbesar rumahnya karena mungkin anaknya banyak atau ahli warisnya banyak, sehingga nanti ketika dia meninggal ahli warisnya sudah tidak bertengkar. Bisa juga seperti itu. Itu niatnya macam-macam. Intinya tergantung niatnya. Di sini yang dicela di sini niatnya itu membangun untuk apa? Hanya untuk saing-saingan, bermegah-megahan atau berbangga-bangga diri. Sehingga di sini ada yang menafsirkan bahwa ketika orang sudah banyak nanti di akhir zaman, orang yang banyak sudah gila hormat. Selalu mau dihormati. Kalau tidak dihormati marah. Kalau orang sudah banyak begitu maka itu termasuk penafsirannya yatatawaluna fil bunyan. Wallahu a'lam. Ini termasuk tanda-tanda kiamat yang kecil. Kalau tanda-tanda kiamat yang kecil memang sudah banyak yang terjadi. Termasuk itu Masya Allah. Jadi di antara kelebihan yang ulama-ulama India di Pakistan itu hadisnya itu luar biasa kalau mengkaji hadis itu. Suatu ketika pernah diundang salah satu ulama datang ke Indonesia tahun 70 atau tahun 80-an. Turun di bandara melihat itu ada orang pakai apa? Perempuan zaman dulu itu pakai sanggul itu Pak.
tangguh. Maka dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget. Kenapa Syekh? Ada hadis yang mengatakan tidak terjadi kiamat sebelum perempuan itu kepalanya rambutnya seperti punuk-punuk onta. Jangan-jangan ini. Jangan-jangan. Dalam artian ini semua hanya bersifat penafsiran. Yang pastinya bagaimana? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kalau tanda-tanda kiamat kecil, adapun tanda-tanda kiamat besar nanti ada 10. Sebagian ulama mengatakan memang ditandai dari awal fitnah Dajjal yang pertama. Kalau sudah muncul tanda kiamat yang pertama yang besar, maka sudah langsung berentet, berurutan, sudah tidak habis-habis sampai akhirnya kiamat terjadi. Dajjal, kemudian Nabi Isa, kemudian saya lupa urutannya bagaimana, yang jelas terbitnya matahari dari barat, munculnya dabbah, binatang yang melata yang bisa berbicara, kemudian pembenaman bumi barat, pembenaman bumi timur, longsor, kemudian pembenaman tanah Hijaz, kemudian yang terakhir ditandai dengan api dari Yaman yang keluar kemudian menggiring manusia ke padang mahsyar. Itu tanda kiamat yang terakhir. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini ada yang bertanya Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz penjelasannya. Jibril yang ingin kita bahas ini lebih mendalam lagi, apa hikmah di balik pertanyaan Jibril itu? Kenapa Jibril justru bertanya tentang tanda-tanda kiamat? Apa sebabnya itu? Dari segi hikmah dalam kehidupan ini, apakah itu menggambarkan bahwa sekarang keadaan sudah semakin dekat kiamat? Dan kapankah kau manusia menjadi sadar? Kapan kau bertobat wahai manusia? Apakah seperti itu kira-kira? Mungkin ada penafsiran lain dari teman-temannya. Karena setiap ungkapan dari Jibril itu pasti ada hikmahnya. Isi hadis itu tadi saya dengar baru tanda-tandanya, dan mungkin ada lembaran yang lain yang menjelaskan tentang hikmah dibalik itu. Itu aja sedikit. Assalamualaikum. Salam. Hari kiamat. Hikmah secara keseluruhan, memang malaikat Jibril ini, karena di akhir hadis itu ditutup, fa innahu Jibril. Ketika selesai malaikat Jibril pergi kemudian setelah beberapa saat Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Umar yang meriwayatkan ini hadis, wahai Umar, kamu tahu tadi itu siapa? Tidak. Allahu a'lamu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah lebih tahu. Wallahu a'lam, itu tidak tahu. Maka Rasulullah katakan fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Tadi yang datang itu adalah malaikat Jibril yang dia datang kepada kalian untuk mengajarkan mengenai agama ini kepada kalian. Jadi malaikat Jibril itu datang bertanya seperti itu ingin mengajarkan agama kepada sahabat dan umat setelahnya. Ya, termasuk ini tanda-tandanya kiamat. Kemudian kenapa kok tanda-tandanya itu dibocorkan? Ya memang supaya setiap hari ini kita selalu persiapan untuk menghadapi kiamat. Baik kiamat kecil maupun kiamat besar. Kalau kiamat besar ya jelas penipuan sangkakala. Kalau kiamat kecil itu apa? Kematian. Kiamat kecil itu. Jadi kiamat tidak kiamat kita tetap mati dulu. Seperti itu. Nah kemudian ini diantara ciri supaya kita semakin bersiap-siap kalau menemukan tanda-tanda ini. Nah, jadi ajibnya itu kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi soalnya sudah dibocorkan. Tinggal kita bisa mengamalkannya atau tidak. Maka diantara amalan-amalan itu ya setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat supaya kita terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman apa? Membaca surat Al-Kahfi, terutama 10 surat terakhir setiap malam sebelum tidur. Ada yang mengatakan begitu. Tapi setiap malam Jumat Al-Kahfi full. Itu nanti bebas dari fitnah Dajjal. Yang mana itu fitnahnya sudah sangat menyesatkan. Kalau kita lihat zaman sekarang ini, kita lihat ya kita sudah tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Medsosnya itu kalau memberi kabar itu luar biasa. Sampai orang bingung. Tapi sebenarnya orang kalau punya dasar agama yang kuat, Pak, itu tidak bingung menghadapi itu. Tidak bingung menghadapi berita-berita ini, berita-berita itu tidak kaget.
Wallahu a'lam.